Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melanovianti Putri Adianto, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif pada tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada analisis framing. Yang pertama menjelaskan tentang konsep dasarnya. Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretif atau konstruktivistik. Melihat komunikasi ini sebagai produksi makna ketika melihat realitas sosial yang kemudian diangkat menjadi realitas media itu memiliki keyakinan-keyakinan bahwa produksi realitas sosial media ini didasarkan pada konteks-konteks budaya dan pada kepentingan-kepentingan tertentu. Pada hal ini, isu yang di media itu ada berita, surat kabar, majalah, koran, televisi. Itu merupakan konstruksi dari budaya kultural. Nah, media-media tersebut memahami realitas sosial itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada ideologi, yang kedua ada pemilihan kata, yang ketiga ada jurnalisme. Bahwa dalam paradigma ini, berita ini tidak menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat objektif, tapi menggunakan subjektif pada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, apa sih analisis framing itu? Analisis framing adalah analisis yang memusatkan pada bagaimana media itu mengemas sebuah berita dan bagaimana proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa-peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan pada aspek-aspek tertentu melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Pada dasarnya, metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa. Nah, yang pertama ada bagaimana peristiwa tersebut dimaknai. Yang kedua ada bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan. Frame media dapat dilihat dengan menggunakan analisis framing ini. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa yang mengendalikan, siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung. Sebagai contoh, ada rencana pembangunan Bukit Algoritma, ada peristiwa pengeboman gereja di Makassar, peristiwa pemindahan ibu kota negara, pelaksanaan pemilu serentak, dan ketika terjadi investasi terhadap kelapa sawit, itu bagaimana media itu memberitakan berita tersebut karena ada kerangka tertentu atau karena ada apa yang terlibat dalam suatu berita tersebut. Model yang digunakan oleh analisis framing ini dari Robert Eman. Ada 4 perangkat yang digunakan. Yang pertama ada defense problem atau pendefinisian masalah. Ini bagaimana media itu mendefinisikan masalah tersebut. Yang kedua ada diagnosis cause atau sumber masalah. Ini memperkirakan sumber masalahnya apa ketika peristiwanya seperti itu dan medianya memberitakannya itu seperti apa. Maka harus dengan logis faktor-faktor apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Yang ketiga ada make moral judgment atau membuat keputusan moral. Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah. Bagaimana media membuat keputusan moral dari sebuah peristiwa yang sudah diberitakan. Nah, yang terakhir ada treatment recommendation atau menekankan penyelesaian. Bagaimana media memberitakan, bagaimana akan memberikan rekomendasi ataupun sebuah penyelesaian. Selanjutnya ada model menurut Pan dan Kosicki. Nah, menurut Pan dan Kosicki ada 2 konsepsi dari framing yang saling berkaitan, yaitu yang pertama dalam konsepsi psikologi. Framing dalam konsepsi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif. Nah, itu bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu.
Nah, selanjutnya Pan dan Kosiki ini dengan melalui bukunya yang berjudul Framing Analysis and Approach to News Discourse menyebutkan bahwa terdapat 4 dimensi struktural teks berita yang digunakan sebagai tools framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Nah, struktur sintaksis ini yaitu perangkat struktur yang digunakan wartawan dalam menyusun fakta atau peristiwa atau pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa. Kedua, ada struktur skrip, yaitu perangkat struktur yang digunakan wartawan dalam mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Ketiga, ada struktur tematik, yaitu perangkat struktur yang digunakan wartawan dalam mengumpulkan pandangan atas isu yang terjadi ke dalam proposi. Yang terakhir ada struktur retoris, yaitu perangkat struktur yang digunakan wartawan dalam menekankan arti tertentu ke dalam berita. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan menurut Smakers and Rees. Yang pertama ada ideologi. Faktor ini akan mempengaruhi bagaimana media membingkai sebuah peristiwa. Kedua ada kepemilikan media. Siapa orang yang memiliki media tersebut. Yang ketiga ada ekonomi atau pengiklan. Yang empat rutinitas organisasi. Yang terakhir ada personal atau wartawan. Kedua ada analisis naratif. Membahas mengenai konsep dasar ini. Analisis naratif ini berasal dari bahasa Latin yaitu nare yang artinya memberitahu, tetapi tidak semua informasi memberitahu itu naratif. Seperti lowongan kerja dan jadwal kereta api itu bukan sebuah narasi. Nah, naratif adalah sebuah teks yang dikatakan narasi apabila terdapat sebuah peristiwa atau beberapa peristiwa-peristiwa tertentu. Analisis narasi sendiri adalah analisis yang mengenai narasi baik fiksi maupun non-fiksi. Contohnya fiksi seperti novel, film, dan berita. Menggunakan analisis naratif ini berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita atau narasi sesuai karakteristik tadi ya. Bahwa teks ini dilihat sebagai serangkaian peristiwa, logika, dan urutan peristiwa, bagian dari peristiwa yang dipilih dan dibuang atau dihilangkan. Jadi, titik sentral dari analisis narasi adalah mengetahui bagaimana peristiwa itu disusun dan jalinan antara satu peristiwa itu dengan peristiwa yang lain. Mengapa peristiwa satu ditampilkan di awal, mengapa yang lain di akhir, mengapa peristiwa-peristiwa tertentu itu dijalinkan dengan peristiwa yang lain. Seperti itu. Manfaatnya sendiri yaitu yang pertama ada membantu memahami bagaimana pengetahuan makna dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua ada memungkinkan sebagai peneliti menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. 3. Memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang terakhir ada analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Selanjutnya ada story dan plot, bahwa salah satu cara untuk menganalisis narasi adalah plot dan story. Plot adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks, dan story adalah urutan kronologis dari suatu peristiwa di mana peristiwa tersebut dapat ditampilkan dalam teks, bisa juga tidak ditampilkan dalam teks. Ada model strukturnya dari Citan Todorov. Naratif terdiri dari story dan plot yang saling mendukung. Strukturnya ada yang pertama awal, tengah, akhir, atau bisa kita sebutkan tesis, antitesis, sintesis. Yang ketiga ada situasi, masalah, lalu penyelesaian. Dan di sini dia berbicara tentang equilibrium, gangguan, terus keseimbangan, terus gangguan lagi, kemudian mengakibatkan kekacauan. Karakter dalam narasi menurut Vladimir Propp, yang pertama ada narasi tidak hanya menampilkan peristiwa namun juga karakter. Yang kedua, masing-masing karakter memiliki fungsi dalam sebuah narasi. Yang ketiga adalah karakter adalah orang atau tokoh yang mempunyai sifat atau perilaku tertentu. Yang keempat, Vladimir Propp yang menyusun elemen karakter dalam menganalisis narasi. Ada analisis semiotika.
Apabila dibahas secara etimologis, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni semeion yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris, yakni semiotik. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konversi sosial dan memiliki suatu makna tertentu. Membahas prinsip dasar semiotika, yang pertama ada tanda. Menurut Saussure, tanda ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama tanda mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua ada penanda atau signifier, mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan dan apa yang ditulis atau dibaca. Yang ketiga ada petanda, signified, mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran, mental, pikiran, dan konsep. Nah, ketiga komponen tersebut harus memiliki eksistensi yang secara utuh. Apabila salah satu komponen tidak ada, maka tandanya tidak dapat dibicarakan atau bahkan dibayangkan di benak manusia. Jadi, petanda adalah konsep yang nantinya akan dipresentasikan oleh penanda. Hubungan antara petanda dan penanda ini harus berkaitan satu sama lain supaya dapat menghasilkan makna atas tanda tersebut. Yang kedua ada kode. Kode adalah cara pengkombinasian tanda yang memang telah disepakati secara sosial untuk memungkinkan pesan tersebut tersampaikan kepada orang tertentu. Menurut Barthes, kode dalam semiotika ini memiliki 5 macam, yaitu yang pertama kode hermeneutik, yaitu kode yang menyodorkan berbagai pertanyaan teka-teki, respon, enigma, atau ucapan misterius, penanggung jawab yang pada akhirnya akan menuju pada jawaban pasti. Kode ini berhubungan dengan teka-teki yang timbul dalam sebuah wacana. Yang kedua ada kode semantik, yakni kode yang mengandung adanya konotasi atau nilai rasa pada level penanda. Konotasi atau nilai rasa yang terdapat dalam kode ini misalnya berupa maskulinitas, feminim, kebangsaan, dan lain-lain. Ketiga ada kode simbiolik, yakni kode yang berkaitan dengan psikoanalisis hingga adanya pertentangan dua unsur. Yang keempat ada kode narasi, yakni kode ini menurut adanya cerita, urutan, dan narasi. Setiap karya fiksi dan memiliki kode ini. Yang terakhir ada kode kebudayaan atau kultural, yakni kode yang bersifat anonim, bawah sadar, mitos, sejarah, moral, dan legenda. Terakhir ada makna. Terdapat 2 macam, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya, mencakup hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Misalnya terdapat gambar manusia, itu berarti maknanya memang berhubungan dengan manusia selaku makhluk hidup. Kemudian pada makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya, meliputi perasaan, emosi, nilai-nilai kebudayaan, hingga sudut pandang dari suatu kelompok. Misalnya, gambar wajah tersenyum dapat diartikan menjadi 2 makna, yaitu suatu kebahagiaan atau ekspresi penghinaan. Ada model menurut Peirce, selain seorang filsuf, juga seorang ahli logika, dan Peirce memahami bagaimana manusia itu bernalar. Peirce akhirnya sampai pada keyakinan bahwa manusia berpikir dalam tanda, maka diciptakannya ilmu tanda yang ia sebut semiotik. Semiotika baginya sinonim dengan logika. Secara harfiah, ia mengatakan kita hanya berpikir dalam tanda. Di samping itu, ia juga melihat tanda sebagai unsur dalam komunikasi. Saussure kemudian membagi konsep semiotik berdasarkan 4 konsep, yaitu yang pertama ada signifikan. Saussure mengungkapkan bahwa signifikan atau petanda ini merupakan hal-hal yang dapat diterima oleh pikiran manusia, seperti gambar visual asli dari objek. Sementara signif menjurus pada makna yang dipikirkan oleh manusia setelah mereka menerima sebuah tanda. Yang kedua ada language. Language adalah suatu sistem tanda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan suatu hal tertentu. Sementara itu, parole adalah tindakan yang dilakukan oleh individu berdasarkan pada kemauan dan kecerdasan berpikir. Yang ketiga ada sinkronik dan diakronik.
yakni konsep yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Pada sinkronik adalah penjelasan mengenai kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu masa atau waktu. Kemudian diakronik adalah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal terjadi di suatu masa tertentu. Yang terakhir ada sigmatik dan paradigmatik, yakni hubungan unsur yang memuat susunan atau rangkaian kata dan bunyi dalam suatu konsep. Sigmatik adalah unsur dari susunan suatu kalimat yang tidak dapat digantikan dengan unsur lainnya. Sementara paradigmatik adalah unsur kalimat yang dapat digantikan dengan unsur lainnya, dengan catatan harus memiliki makna yang sama. Sekian pada penjelasan saya kali ini. Mohon maaf sebelumnya bila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.